Yo bro, lu pasti sering banget dengar berita soal perang di mana-mana. Tapi lu pernah gak sih dengar kabar tentang Amerika resmi masuk ke Caracas, ibu kota Venezuela? Gak pernah kan? Nah, disinilah letak uniknya. Perang antara Amerika dan Venezuela itu sebenarnya ada. Tapi bukan perang yang pakai peluru atau ledakan gede-gedean. Ini adalah perang modern yang jauh lebih licik dan berbahaya. Perang ekonomi dan politik tingkat dewa. Sebelum kita lanjut, lo harus tahu dulu, kenapa sih Venezuela ini jadi incaran utama? Jawabannya simple banget, minyak. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan ngalahin Arab Saudi. Dulu, minyak ini jadi sumber kekayaan utama negara itu, tapi sekarang, minyak ini jugalah yang jadi kutukan. Secara historis, Amerika itu gak suka kalau ada negara di halaman belakang mereka yang kaya raya tapi gak mau tunduk sama kepentingan Washington. Konflik ini sebenarnya udah mendidih sejak zaman Hugo Chavez, tapi sekarang udah masuk fase panas dingin yang parah banget. Fakta pertama yang harus lu tahu, sanksi adalah senjata nuklir modern. Amerika gak perlu ngirim tentara. Mereka cuma perlu satu tanda tangan aja untuk membekukan aset Venezuela di luar negeri, melarang perdagangan minyaknya, dan memotong akses negara itu dari sistem keuangan global. Coba lu bayangin, negara lu diisolasi total dari bank-bank dunia. Ini jauh lebih mematikan daripada bom, karena yang mati pelan-pelan itu ekonomi dan kehidupan rakyat sipilnya. Sanksi inilah yang bikin Venezuela dari negara kaya minyak jadi negara yang mengalami krisis kemanusiaan parah. Itu bukan serangan militer, tapi dampaknya setara perang total. Fakta kedua, ini bukan cuma urusan dua negara. Ini adalah perang proksi skala global. Kalau Amerika mau nekat nyerang, mereka harus mikir berkali-kali karena Venezuela punya teman-teman kuat. Siapa aja mereka? Ada Rusia yang gak ragu ngirim personel militer dan dukungan teknis. Ada China yang jadi pemberi utang raksasa buat Venezuela. Dan jangan lupakan Iran, yang rajin banget ngirim tanker minyak ke sana meskipun diancam sanksi berat sama Amerika. Kehadiran tiga kekuatan besar ini di Venezuela adalah alasan utama kenapa Amerika gak bisa main hantam kromo aja. Kalau mereka serang, itu sama aja ngajak tawuran 3 lawan 1 di kandang lawan. Fakta ketiga yang paling gila, pernah ada upaya invasi swasta yang gagal total. Ingat kasus Operation Gideon di tahun 2020? Itu bukan film, bro, itu beneran terjadi. Ada sekelompok veteran Amerika dan tentara bayaran yang coba menyusup masuk ke Venezuela buat menculik Presiden Maduro. Tujuan mereka jelas, memicu kudeta. Tapi rencana itu gagal total, dan beberapa tentara bayaran Amerika itu berhasil ditangkap. Ini menunjukkan seberapa jauh pihak-pihak tertentu di AS bersedia bertindak meskipun secara gak resmi untuk menggulingkan pemerintahan di sana. Gua jamin, kalau operasi ini sukses, kita mungkin udah lihat perang sungguhan. Dan fakta keempat, Amerika bahkan punya presiden tandingan. Beberapa tahun lalu, Amerika Serikat dan puluhan negara lain mengakui Juan Guaidó sebagai pemimpin sah Venezuela, padahal Maduro masih berkuasa penuh. Ini adalah manuver politik yang ekstrem, tujuannya untuk mengacaukan legitimasi Maduro di mata dunia internasional. Dengan mengakui Guaidó, Amerika bisa mencoba mengalihkan aset-aset Venezuela di luar negeri ke kendali pihak oposisi. Ini adalah perang psikologis dan legal yang tujuannya bikin negara itu gak berfungsi dari dalam. Jadi, buat lu yang masih nanya kenapa gak ada perang besar antara Amerika dan Venezuela, jawabannya adalah, perangnya sudah berlangsung lama, bro. Tapi dalam bentuk sanksi yang membunuh secara perlahan, operasi rahasia yang senyap, dan perebutan pengaruh di forum internasional. Ini adalah perang dingin abad ke-21. Dan yang paling mengerikan dari perang jenis ini adalah, gak ada yang tahu kapan krisis ini benar-benar akan selesai. Gimana menurut lu? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.